Engkau memilih untuk tetap nikmat dengan menerima Injil yang lain bahwa terima Yesus mati masuk surga, Injil yang lain bahwa terima Yesus engkau kaya, silakan tinggalkan gereja ini. Karena engkau pergi ke tempat gereja yang bukan gereja. Karena engkau pergi ke tempat gereja yang dimana Injilnya dikutuk oleh Paulus. Sekarang kita masuk kepada yang bagian yang kedua. Oke, undangannya adalah kita didamaikan dengan Allah. Dan undangannya adalah tegaknya kerajaan Allah di muka bumi. Dan undangannya adalah kita diundang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Inilah panggilan keselamatan. Kalau engkau tidak rasain nikmat, engkau memilih untuk tetap nikmat dengan menerima Injil yang lain bahwa terima Yesus mati masuk surga, Injil yang lain bahwa terima Yesus engkau kaya, silakan tinggalkan gereja ini. Karena engkau pergi ke tempat gereja yang bukan gereja. Karena engkau pergi ke tempat gereja yang dimana Injilnya dikutuk oleh Paulus. Saya tidak menghina satu denominasi gereja. Jangan salah mengerti saya, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak mengatakan gereja ini satu-satunya yang benar. Terkutuklah saya justru kalau saya mengatakan itu. Saya mengatakan mari kita kembali kepada Injil yang sejati. Hari di mana gereja tidak memberitakan Injil itu. Jangan ke situ. Hanya demi pemuasan kesenanganmu. Dan ini yang ditawarkan oleh dunia postmodern ini. Kenikmatan individualistik, maka gereja menservis kenikmatan individualistik, bukan membawa orang untuk keluar dari kedagingannya, tapi untuk memuaskan dirinya dengan tanda petik hal-hal rohani. Oh, orang dunia pergi ke nightclub, sekarang supaya mereka tidak ke situ, mari kita berikan gereja yang seperti nightclub. Ya udah, konsep ini yang sana hitam, yang sini putih, tapi motifnya tetap sama-sama diri. Ngawur sekali. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang kedua. Kalau ini yang menjadi kabar baiknya, apa yang menjadi undangan yang diberikan Tuhan kepada kita? Atau bahasa awamnya, kabar baiknya buat saya dari kerajaan Allah berdiri, kabar baiknya buat saya bahwa Kristus bertahta, kabar baiknya saya diundang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Kabar baiknya apa? Sekali lagi, saya jelaskan yang tadi, bahwa engkau dan saya didamaikan dengan Allah. Ini bukan hanya engkau mendapatkan materi, ini engkau bukan hanya sekedar mendapatkan berkat, tapi engkau dan saya, jemaat sekalian, mendapatkan pendamaian kembali kepada Sang Sumber berkat. Kita yang dahulu mati, kita hidup di dalam kematian itu, sekarang telah ditebus, dihidupkan, dan dikuduskan. Alkitab berkali-kali mengatakan, hai orang-orang kudusnya Tuhan. Paulus memanggil jemaat Korintus yang hidupnya rusak, hai orang-orang kudusnya Tuhan. Sekarang mari kita menggumulkan kalau panggilan itu sekarang diberikan kepada kita. Dan memang panggilan itu diberikan kepada kita. Waktu kita membaca Alkitab, kalimat itu dinyatakan kepada kita, hai orang-orang kudusnya Tuhan. Mari sekali lagi berdiam untuk mendengarkan. Tuhan memanggilmu dan memanggil saya, hai orang-orang kudusku. Siapa kita orang-orang kudus Tuhan? Di mana kita kudus? Tapi Alkitab memberikan gambaran atau memberikan definisi tentang kekudusan. Bahwa engkau dan saya orang kudus. Artinya apa? Engkau dan saya telah menjadi hidup yang ditebus. Berarti engkau dan saya telah menjadi hidup yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Lihat motif Injil. Motif yang mengeluarkanmu dari individualistik egois. Motif yang mengeluarkanmu dari satu hidup yang terus berpusat kepada diri. Untuk menyadarkanmu engkau telah menjadi orang kudus. Berarti engkau dan saya di dalam segala ketidakberlayakan, di dalam segala kegagalan, di dalam segala ketidakkapasitasan kita dan segala kehancuran kita. Tapi Tuhan mengatakan engkau dan saya telah menjadi orang-orang yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Hidupmu, pikiranmu, uangmu, keluargamu, pekerjaanmu, bahkan segala perjalanan hidupmu telah dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Engkau dan saya. Presiden mau cari orang khususnya, pas pampres lah. Presiden mau cari orang khususnya, menterinya lah. Presiden mau cari orang khususnya untuk, kalau Amerika punya apa itu CIA-nya, kalau kita ada badan intelijennya, orang-orang khususnya pasti harus diseleksi dengan benar. Kristus nggak seleksi, Kristus tebus dengan darahnya, dan dia bilang, engkau dan saya lah orang-orang kudus itu. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Kita, saudara-saudara sekalian, kita. Dan bahwa Allah di dalam Kristus telah menebus kita. Inilah yang disebut dengan konsep already itu di dalam teologi reform. And not yet, yes, not yet. Bukan pengertian kita belum dapat, tapi kesempurnaan dari bagian dari kita didamaikan dengan Allah itu adalah kesempurnaannya apa? Bumi yang baru, Yerusalem baru, di mana Kristus datang dan dia bersama-sama dengan kita. Di mana? Di sini, saudara-saudara sekalian.
Saya nggak tahu nanti waktu bumi yang baru, Yerusalem baru, GRI Cikarang ini jadi apa bentuknya nanti, saya nggak tahu. Apakah memang masih ada atau enggak. Yang jelas, pergambaran yang diberikan, jalannya dari emas, tidak ada lagi lautan. Maksudnya apa? Tidak ada lautan. Di dalam konteks mereka, laut itu adalah kuasa yang nggak bisa ditaklukkan oleh manusia. Oh, mereka kemarau, mereka bisa angkat air untuk siram padang pasir. Tapi kalau badai di dalam lautan, mereka naik kapal. Udah pasrah punya. Itu kuasa yang nggak bisa ditaklukkan. Maka dikatakan di dalam bumi baru yang Yerusalem baru, nggak ada kuasa yang bisa menakutkan lagi, menjadi teror yang bisa menghancurkanmu. Itu artinya, jalannya dari emas. Segala kemuliaan yang kau pikirkan dulu paling mulia di bumi yang sekarang ini, menjadi satu sampah. Nggak penting, makanya diinjak-injak, maksudnya dalam hal itu engkau berkuasa menaklukkan itu. Karena apa? Engkau bersama-sama dengan Kristus. Inilah Yerusalem baru. Maka sorga, saya pinjam istilah ini walaupun tidak terlalu tepat. Sorga itu tempat persinggahan, bukan destiny, bukan purpose. Sorga itu tempat persinggahan, tapi tempat puncak yang disediakan Allah bagimu dan bagi saya sebagai orang tebusannya yang dikuduskannya adalah bumi yang baru, Yerusalem baru, di mana kita bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Nah, sekarang kita lihat bahwa Allah mengundang kita masuk ke dalam berita ini. Allah mengundang kita masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah yang disetting seperti ini. Melalui inkarnasi dan penebusan Kristus, kita menjadi umat tebusan yang disatukan dengan Allah dan disatukan dengan gahal. Komunitas, kumpulan. Bahwa kita disatukan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Di dalam kalimat lain Paulus mengatakan kita ditebus, disatukan untuk menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Kristus menjadi kepala, kita menjadi anggota tubuh Kristus. Berbeda-beda, ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan dan jadi kaki. Atau di dalam terjemahan yang lain, kalimat Paulus dan kalimat Petrus mengatakan kita menjadi batu-batu yang tersusun untuk menjadi tegaknya bait Allah yang kudus. Satu sama lain batu itu tersusun. Batu pada zaman itu kita nggak bisa bikin seperti, ya kita bayangkan seperti batu bangun gereja ini. Bata sama bata terpisah, tinggal disatukan dengan semen, jadi dia. Pada zaman itu tidak. Kalau kita pernah pergi, nggak usahlah jauh-jauh. Misalnya ke Candi Borobudur dan segala macam, nggak ada semennya kan ya. Bagaimana semua batu itu bisa tersusun? Ada locknya antara satu batu dengan yang lain. Ditarik satu batu, hancur semua bangunan itu. Nah, itu sistemnya yang disebut bahwa kita ditebus menjadi gereja itu, menjadi gereja bukan karena kamu gereja, tapi kita menjadi gereja karena apa? Ada lock satu sama lain yang dimana satu ditarik, runtuh bangunan itu. Di mana Allah mempertaruhkan bait Allah yang kudus didirikan melalui ketersalingan satu sama lain, ada lock yang menyambung. Seperti bangunan-bangunan itu, tanpa semen, tanpa ditempel, tapi ketersalingan antara satu sama lain. Inilah gereja. Inilah panggilan penebusan itu. Panggilan menjadi gahal. Plural. Kumpulan. Bukan individualistik. Bukan pribadi sendiri.